Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Omar Faizaldi dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan agama Islam. Ya. Diagnosis jiwa melalui critical thinking. 1. Mengenali diri sendiri. Imam Ghazali berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya kunci mengenal Allah adalah melalui mengenali jiwamu. Jiwamu adalah mesin kepemimpinanmu." 2. Critical thinking, alat diagnosis jiwamu. Critical thinking adalah proses berpikir yang aktif dan terampil dalam menyusun pemahaman tauhid. Memahami sifat-sifat Allah yang telah dicontohkan oleh Nabi. Yang ketiga, identifikasi sifat jiwamu. Tes cermin. Jika bercermin melakukan evaluasi dengan berpikir jeli dan kritis tentang akhlakmu, tatkala mencerminkan kita berdoa pujian kepada Allah yang telah membaguskan wajah kita, selanjutnya meminta akhlak kita dibaguskan. Berjanjilah kepada Allah untuk melakukan pembaruan akhlakmu. Rencanakan isi dengan ilmu, lakukan sekarang. Critical thinking atau berpikir jeli dan cerdas dapat meningkatkan kualitas berpikir untuk meningkatkan kualitas iman. Kualitas iman meningkatkan kualitas amal soleh dan perilaku. Syaratnya hati harus bersih dari penyakit, yaitu penyakit ria, sombong, iri, dan dengki. 4. Kenali penyakit hatimu. 7 penyakit hati. Amal hamba naik ke langit. Langit 1 tertolak, amal hamba yang suka mengumpat. Langit 2 bertolak, amal hamba yang mengharap keduniaan. Langit 3 bertolak, amal hamba yang sombong. Langit 4 tertolak, amal hamba yang ujub. Langit 5 tertolak, amal hamba yang hasud. Langit 6 tertolak, amal yang tidak pernah ada rasa kasih sayang. Langit 7 tertolak, amal yang sunnah ingin popularitas. Lalu amal hamba diterima sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 5. Obati penyakitmu dengan tauhid. Hilangkan atau kurangi kelakuan yang buruk yang selalu mengikuti hawa nafsumu. Isilah hidupmu dengan ilmu dan bimbingan spiritual untuk bekal amal solehmu. Hiasi dirimu dengan sifat-sifat kebaikan sebagai sifat wilayah, itulah tatkala. Komunikasi antara hamba dan Rabb-Nya. Komunikasi adalah proses transfer komunikasi adalah proses transfer pesan kepada pihak lain. Pesan yang disampaikan adalah sama dengan yang diterima. Oleh karena itu, kata komunikasi berasal dari komunis, artinya sama. Allah melalui contoh nabinya melatih manusia untuk berkomunikasi dengan Allah melalui sholat Mi'rajul Mu'minin. Komunikasi tauhid. Komunikasi seperti sholat, umroh, dan haji adalah
cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tesis Nabi Ibrahim, hasil critical thinking tentang ketuhanan. Nabi Ibrahim memiliki energi keimanan yang dahsyat sebagai hasil pembakaran melalui sebuah pencaharian Tuhan dengan model critical thinking. Perjalanan mencari Tuhannya telah didapatnya dengan membuahkan keyakinan yang selanjutnya telah berhasil membedakan sifat ketuhanan dan membangun tujuan hidupnya. Karakter beliau adalah pemberani dan tegas dalam prinsip ideologi ini karena ada akar keyakinan yang menghujam dalam hatinya melalui musyahadah kepada Allah, kepada kerja Allah atau afal. Model pembaruan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merupakan figur penting dalam pembaruan ideologi bangsanya dan berangkat dari keyakinan dengan motivasi pergerakan karena dilandasi dengan keimanan dan nilai-nilai tauhid sudah melebur dengan asmanya. Maka setiap langkah perjuangan atas nama Allah bukan asmanya. Bukan bermotif harta dan jabatan, namun semata-mata amanah misi ilahiyah. Nabi Ibrahim telah memikirkan nasib umat tidak saja pada zamannya, namun sudah dipikirkan masyarakat pada masa yang akan datang. Beliau telah melampaui ruang dan waktu serta antar generasi agar melakukan konstruksi tauhid dan membuang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk beliau berharap ada seorang rasul yang meneruskan perjuangannya. Ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran adalah kitab yang harus difahami untuk memberikan pembeda, penjelasan yang dari alam karena terlalu mencintai dunia sampai tidak memperhatikan jalan yang diharamkan. Inilah esensi berhala yang menimbulkan kesyirikan. Di dalam Quran dijelaskan tentang masa menuju Allah yang maha perkasa, maha terpuji dan memiliki kuasa dan kepemilikan semua yang ada di langit dan bumi termasuk diri kita sendiri ini. Nasionalisme di sini adalah dipahami sebagai salah satu pemahaman yang menciptakan satuan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan ajaran tauhid untuk sekelompok manusia. Sekian yang hanya saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam bahasa atau ucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.